Apa sih sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah ketika kita sampai pada hari kemenangan, yaitu di Baik, pemirsa, kita bertemu kembali. Kita akan bertanya kembali kepada Ustadz Marianto pertanyaan yang cukup menarik sebenarnya terkait dengan apa sih sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah ketika kita sampai pada hari kemenangan, yaitu di tanggal 1 Syawal. Apa saja sih yang jadi sunnah-sunnah yang dianjurkan Rasulullah? Ya, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah setelah kita selesai menjalankan kewajiban di bulan Ramadan yang memang ya bisa dikatakan berat, ya, tapi juga bisa dikatakan tidak, gitu ya, tergantung kita. Ya. Namun sebagai ungkapan rasa syukur kita setelah melalui tahapan pendidikan Ramadan ini, maka kita sangat dianjurkan yang pertama mengagungkan asma Allah. Nanti dalam surat Al-Baqarah ada, ya, silakan nanti bisa dibaca. Ya. Ketika selesai menjalankan ibadah puasa, maka bertakbirlah, ya, mengagungkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, dan seterusnya begitu. Kemudian yang kedua, tadi setelah kita bahas kemarin, ya, dalam episode sebelumnya, sebagai penyempurna ibadah puasa kita dan sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah, yaitu memberikan zakat fitrah atau mengeluarkan zakat fitrah, kita berikan kepada fakir miskin. Harapannya di hari raya orang-orang yang tidak mempunyai atau tidak mampu, fakir miskin, mereka juga bisa bergembira. Jangan sampai mereka susah, ya, di saat kita senang-senang semuanya di hari raya, mereka malah susah. Jangan sampai begitu. Nah ini. Kemudian selanjutnya yang ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita mengakhiri Ramadan, yaitu dengan menjalankan sholat hari raya Idul Fitri. Di tanah lapang boleh, di masjid monggo, ya, tergantung nanti mengikuti kesepakatan masyarakat setempat begitu. Selanjutnya setelah itu yang tak kalah dianjurkan menggenapkan ibadah Ramadan, yaitu saling meminta dan memberi maaf. Ini penting sekali, meskipun meminta dan memberi maaf itu tidak harus ketika hari raya. Jangan salah paham, ya. Njaluk ngapura datang ngenteni bakdo. Ini salah paham. Ya nek umur ngantek bakdo. Kalau enggak kan begitu. Maka karena memang ini sangat banyak fadilahnya, ya, banyak manfaatnya saling meminta dan memberi maaf itu, maka seperti hanya para sahabat, maka kita alangkah baiknya setelah hubungan kita dengan Allah diampuni dengan ibadah Ramadan, ya, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi. Allah ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, maka sangat apa istilahnya, sangat sempurna ketika kemudian hubungan kita kepada orang lain sesama manusia itu juga berguguran. Nah, mohon maaf, dosa kepada Allah bisa kita lakukan, kita hapus dengan taubat, kemudian memperbanyak ibadah, istighfar, dan seterusnya. Namun dosa kepada sesama manusia ini tidak cukup dengan istighfar, tidak cukup dengan taubat, tetapi harus ada akad untuk saling meminta dan memberi maaf. Ini yang terpenting. Nah, kenapa kemudian masyarakat memandang dadakan tadi bakdo, bahasanya begitu, ya? Karena memang di situ kan biasanya ada tradisi bareng-bareng, Mas. Entah itu kemudian kumpulan tra atau halal bihalal, begitu bahasanya, ya. Nah, ini kan kalau bareng-bareng kan dine nek DVD pekewo, misalkan begitu, ya. Karena mungkin lebih apa ya, dia lebih senior, saya mau datang nggak enak. Nah, tapi kalau bareng-bareng itu menghilangkan rasa seperti itu. Nah, ini salah satu hikmahnya saja, sehingga momen ini sangat pas
ketika kita gunakan untuk saling meminta dan memberi maaf di antara kita. Dan harapannya dosa kepada Allah gugur, diampuni, hilang, dosa sesama manusia juga hilang dengan kita saling meminta dan memberi maaf. Sehingga kembali kita kepada kesucian seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, kan begitu. Berarti memang kegiatan kalau di Klaten ya, di tempat saya sendiri sebenarnya ada tradisi untuk jadi setelah sholat Idul Fitri itu keliling ke rumah-rumah, itu sebenarnya implementasi ya daripada proses meminta dan memberi maaf itu ya. Iya, iya. Itu. Baik, pemirsa, maka ini menjadi sunah-sunah, menjadi kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan di akhir bulan Ramadan, setelah 1 Syawal itu tadi ada banyak hal yang bisa kita lakukan, berzakat fitrah, sholat Idul Fitri, kemudian juga tidak lupa untuk saling meminta maaf dan memaafkan kepada saudara-saudara kita. Seperti itu menjadi sunnah dan itu menjadi hal-hal yang sangat baik dan bisa menyempurnakan ibadah kita di bulan puasa. Seperti itu. Terakhir saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Marianto dan saya mohon maaf sebesar-besarnya jika ada hal-hal yang kurang berkenan di hati jenengan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menemani saya di episode yang banyak ini, beberapa episode di podcast. Ya, sama-sama Mas Zaki. Saya juga kalau ada kesalahannya, kekurangannya mohon untuk dimaafkan. Insya Allah. Walau alam bisawab. Gitu mungkin podcast Ramadan DSH untuk beberapa edisi dengan saya Zaki Mubarak selaku pembawa acara. Saya akhiri, ja'al haq wa ja'al batil wal batila kana zahuqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman, insya Allah di Dompet Sejuta Harapan kita juga ada beberapa program di bulan Ramadan ini yang bisa bermanfaat bagi pemirsa sekalian. Untuk memanfaatkan 10 hari terakhir khususnya di bulan Ramadan, kita bisa membayar zakat. Teman-teman bisa membayar zakat fitrah melalui DSH di 45.000 per jiwa. Itu nanti insya Allah akan ada 2,7 kg beras untuk per jiwanya. Kemudian untuk aktivitas iktikaf di bulan Ramadan ini khususnya di Masjid Al-Aqsa, DSH juga membuka keran donasi bagi teman-teman pemirsa yang ingin berdonasi untuk kegiatan iktikaf di bulan Ramadan. Juga ada program-program lain seperti memberi jumpo hadiah lebaran, kemudian memberikan belanja bersama yatim, merupakan program untuk memberikan teman-teman saudara-saudara kita yatim atau piatu atau yatim piatu kebahagiaan di bulan Ramadan. Dan juga ada program-program lain seperti fidyah, mungkin bagi pemirsa yang saat ini orang tuanya sudah tidak mampu untuk berpuasa, atau mungkin istrinya itu, atau mungkin pemirsa itu sendiri sedang hamil di mana itu tidak memungkinkan untuk berpuasa, nah itu bisa membayar fidyah melalui Dompet Sejuta Harapan. Seperti itu, harapannya ini bisa menjadi keberkahan bagi kita semuanya dengan teman-teman menyalurkan donasi atau berzakat melalui lembaga. Insya Allah ini akan menjadi sebuah multi manfaat. Jadi ketika nanti teman-teman menyerahkan langsung ke orang, dan ketika teman-teman menyerahkan donasi melalui lembaga, maka manfaatnya jauh lebih banyak melalui lembaga, karena ada multi manfaat. Manfaat kepada orangnya langsung, kemudian nggak hanya manfaat barang saja, tetapi mungkin ada manfaat secara peningkatan kualitas ruhiyah dan pendidikan rohani juga ada seperti itu. Sehingga mari silahkan berdonasi atau berzakat melalui Dompet Sejuta Harapan. Kami siap menjemput donasi Anda, bisa lewat transfer atau juga datang ke kantor Lembaga Amil Zakat Dompet Sejuta Harapan di Jalan Mayor Kusmanto, Barenglor, Klaten Utara, Kabupaten Klaten, atau di Solo, atau di Jogja, atau di Cilacap. Seperti itu. Terima kasih. Juga DSH juga memiliki pondok saat ini yang dipimpin oleh Pak Marianto. Itu ada Pondok Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Saat ini juga sedang dalam proses pembangunan di Belangwetan. Silahkan bisa mampir nanti jika ingin melihat, dan jika ingin mewakafkan atau berdonasi untuk pembangunan pondok, itu sangat-sangat
dimungkinkan karena saat ini sedang melakukan pembangunan dapur dan juga finishing untuk lantai 2 bangunan pondok. Pun jika ingin memberikan donasi untuk makan santri atau fasilitas-fasilitas sarana dan prasarana santri juga diperkenankan. Saat ini memang ada lebih dari 50 santri yang ada di lingkungan Quran Homestay dan juga Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin. Sehingga saya persilahkan kepada seluruh donatur, kepada seluruh wakif ataupun juga pada seluruh muzaki untuk bisa mendonasikan, berzakat atau berwakaf di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Amin dan juga Quran Homestay yang ada di Belangwetan, di Semangka dan juga di Gumulan, seperti itu.